wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang fungsi kuadrat dan menentukan nilai fungsi kuadrat, hari ini kita akan mempelajari grafik fungsi kuadrat. Apa aja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan mempelajari tentang membuat daftar nilai F, kemudian menggambar kurva parabola fungsi kuadrat. Yang ketiga, mengetahui persamaan sumbu simetri. Yang keempat, mengetahui titik puncak atau titik balik. Yang kelima, nilai maksimum atau minimum fungsi kuadrat. Bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat? Ya, misalkan A, B, C bilangan real dan A bukan 0, maka fungsi yang dirumuskan oleh fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dinamakan fungsi kuadrat dalam peubah x. Grafik fungsi kuadrat ditulis dengan notasi y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dan grafik kuadrat disebut sebagai parabola. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat ada beberapa langkah. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. 1. Langkah pertama, buat daftar nilai F. Yang kedua, gambarkan titik-titik pada bidang koordinat. Yang ketiga adalah hubungkan titik-titiknya dengan kurva yang mulus. Untuk lebih pahamnya lagi, kita akan mempelajari contoh soal berikut. Ya, contoh pertama, gambarkan grafik fungsi kuadrat yang ditentukan dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 jika daerah asalnya adalah, ini dalam bentuk himpunan, D, di mana anggota D itu adalah x dengan nilai x itu adalah lebih besar dari negatif 4 dan lebih kecil dari angka 3. X-nya itu adalah anggota dari bilangan real. Ya, Ibu mengulang ya untuk materi yang kemarin. Dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3, berapa nilai a-nya? Betul, nilai a-nya itu adalah 1, kemudian nilai b-nya itu adalah 2, dan nilai c-nya itu adalah negatif 3. Nah, sekarang lanjut ke materi grafik fungsi kuadrat. Kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Cara menyelesaikan dari contoh soal 1. Pertama, ya, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 adalah sebuah parabola dengan persamaan y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Nah, bagaimana cara mencari nilai y? Nilai y didapat dari hasil nilai fx atau dengan menentukan nilai fx. Ini materi yang minggu lalu. Ya, caranya untuk nilai x sama dengan negatif 3, maka fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 menjadi y sama dengan x-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi negatif 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali negatif 3 kurangi 3. Maka y-nya adalah negatif 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Ya, kemudian negatif 3 diturunkan. Maka hasil Y itu adalah 0. Dari mana 0? 9 ditambah negatif
6 itu adalah jadi positif 3, kemudian dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Kemudian untuk nilai X sama dengan 2, maka Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3 menjadi Y sama dengan 2. 2 dari mana? Dari nilai X. Berarti X-nya diganti dengan angka 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 3. Kemudian hasilnya adalah Y sama dengan 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian dikurangi 3. Hasilnya adalah 4 tambah 4, 8. Dikurangi 3 hasilnya. Betul, jadi Y hasilnya adalah Y sama dengan 5. Ya, itu untuk itu. Kemudian langkah pertamanya itu adalah kita buat daftar tabel untuk menentukan titik-titik yang terletak pada fungsi F. Ya. X-nya itu diambil dari daerah asal, ya. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Ya, kemudian untuk mencari Y-nya itu adalah dari ini. Jadi cara prosesnya adalah menentukan nilai X. Ya. Kemudian untuk X-nya negatif 3, tadi kita menghasilkan 0. Nah, untuk negatif 2 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian untuk hasilnya negatif 1 itu hasilnya negatif 4. Kemudian kalau X-nya 0 maka Y-nya itu adalah negatif 3. Kemudian kalau X-nya 1 hasilnya itu adalah 0. Kemudian kalau X-nya 2 Y-nya itu adalah 5. Ya, ini adalah daftar atau tabel fungsi F. Ya. Nah, Mas ingat X itu disebutnya adalah daerah asal. Kemudian Y-nya itu, anggota Y-nya itu adalah daerah hasil. Ya. Kemudian angka negatif 3 ya yang menghasilkan Y atau F negatif 3 sama dengan 0 dan X sama dengan 1 menghasilkan F1 sama dengan 0. Maaf, ini disebutnya adalah wilayah 0. Jadi pembuat 0 itu merupakan akar-akar persamaan Fx sama dengan 0. Pembuat 0 sebuah fungsi dapat ditafsirkan sebagai absis titik potong grafik fungsi dengan sumbu X. Kita lihat nanti ya di grafik fungsinya. Nah, kemudian langkah kedua itu adalah gambarkan titik-titik yang didapat dari daftar nilai F seperti negatif 3,0, kemudian negatif 2, negatif 3, kemudian negatif 1, negatif 4, 0, negatif 3, 1,0, dan 2,5 pada bidang kartesius. Kemudian langkah ketiganya adalah hubungkan titik-titik pada langkah 2 dengan kurva yang mulus sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Nah, lihat. Ya, ada negatif 3,0 itu di sebelah kiri. Kemudian 1,0 di sebelah kanan. Kemudian ada 0, negatif 3 dan negatif 2, negatif 3. Kemudian ada titik negatif 1, negatif 4. Ya. Kita lihat di sana sumbu X dikasih warna merah, kemudian sumbunya juga sama.
Ya, setelah itu titik-titiknya kita hubungkan menjadi sebuah kurva ya atau parabola di mana ada garis berwarna biru tua ya yang memotong parabola. Itu disebutnya adalah sumbu simetri dengan garisnya itu atau persamaan garisnya itu adalah X sama dengan negatif 1 ya. Kemudian ada koordinat titik balik minimum, yaitu ada titik baliknya itu adalah negatif 1, negatif 4 ya. Kenapa disebut minimum? Karena terbuka ke atas parabolanya. Jadi titik puncaknya itu adalah disebutnya titik balik minimum. Kemudian nilai minimum fungsinya adalah F negatif 1 sama dengan 4. Jadi nilai Y yang paling kecil itu adalah negatif 4. Jadi disebutnya adalah nilai minimum fungsi gitu. Ya. Contoh kedua, gambarkan grafik fungsi kuadrat yang ditentukan dengan persamaan f(x) sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 5. Ya, cara menjawabnya, grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 5 adalah sebuah parabola dengan persamaannya Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 5. Kemudian nilai Y didapat dari hasil nilai Fx atau dengan menentukan nilai Fx. Nah, untuk nilai X, jadi nilai X-nya itu kita ambil dengan sembarang ya, diambil secara acak. Kita ambilnya nilai X sama dengan 3, maka Fx sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 5 menjadi X-nya kita ganti dengan angka 3. Jadi Y sama dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 kali 3 dikurangi 5. 3 pangkat 2 hasilnya 9, jadi negatif 9, 6 dikali 3 hasilnya 8, kemudian kurangi 5, maka Y-nya itu adalah 4 ya. Kemudian kita ambil lagi nilai X-nya itu sama dengan 6, maka Fx sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 5 menjadi Y sama dengan X-nya kita ganti dengan angka 6, berarti negatif 6 pangkat 2 ditambah 6 kali 6 dikurangi 5, maka 6 pangkat 2 hasilnya 36, jadi negatif 36. 6 kali 6 36 dikurangi 5, maka Y-nya itu adalah negatif 5 ya. Nah, setelah dicari, maka kita buat daftar nilai M ya. X-nya itu kata ibu tadi mencari nilai sembarang, kita bisa ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita hitung nilai Y-nya seperti ini ya. Setelah itu kita nanti masukkan nilai Y-nya. Kalau X-nya 0 berarti ini hasilnya Y-nya itu negatif 5. Kalau X-nya 1 hasilnya itu Y-nya 0. Kalau X-nya 2 itu adalah 3. Kalau 3 hasil Y-nya itu adalah 4. Kalau 4 itu adalah 3. Kalau X-nya 5, Y-nya itu 0. Kemudian X-nya 6, itu hasil Y-nya itu negatif 5. Kemudian langkah keduanya, gambarkan titik-titik pada bidang koordinat ya. Untuk titik 0, negatif 5 berarti ada di bawah, daerah bawah ya, kuadran keempat ya. Kemudian 1,0 itu yang pas sumbu X. Kemudian 2,3, kemudian
3,4, kemudian 4,3 dan 5,0 itu ada di sumbu X ya. Kemudian 6 ya. Kemudian 6,-5 itu ada di kuadran ke bawah ya. Setelah itu langkah ketiganya hubungkan titik-titik itu dengan kurva yang mulus. Berarti dari -5y kemudian ditarik garis ke atas, kemudian sampai ke titik 6,-5, maka didapat di gambar B ya, kurva atau parabola dari bentuk persamaan negatif X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 5 ya. Dengan sumbu simetrisnya itu adalah X sama dengan 3, kemudian titik puncaknya itu ada di 3,4 ya. Titik puncaknya itu 3,4. Ini adalah kurva ke bawah, maka ini disebutnya adalah titik puncak. Kemudian nilai maksimum atau nilai fx yang tertinggi itu adalah di angka 4, maka angka 4 itu disebutnya adalah nilai maksimum ya. Jadi nilai maksimumnya itu F3 sama dengan 4. Kemudian kita lihat, ibu lupa buat di langkah pertama tentang buat daftar nilai F itu X ya. Angka-angka yang ada di X itu disebutnya adalah daerah asal, kemudian angka-angka yang ada di Y itu adalah daerah hasil, kemudian angka pembuat nol fungsi adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Ya, jadi kesimpulannya adalah grafik setiap fungsi kuadrat berbentuk parabola yang mempunyai titik balik maksimum atau minimum yang dilewati oleh sumbu simetri. Kemudian jika koordinat titik balik itu adalah A, FA, maka FA disebut adalah nilai balik fungsi. Kemudian jika grafik fungsi memotong sumbu X di titik B, 0, maka B merupakan pembuat nol fungsi dan berlaku FB sama dengan 0. Ya, demikian materi hari ini. Ya, jika belum dipahami, kalian boleh memutar kembali video ini ya. Untuk minggu depan kita akan masih tentang grafik fungsi kuadrat, tetapi kita akan mengaitkannya dengan hubungan koefisien diskriminan dari fungsi kuadrat.